Pertama, kita membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan lokal. Untuk alat yang digunakannya yaitu ada 2 mikrotik, 1 switch, kabel power, 2 kabel USB, 2 kabel strike, dan 2 kabel cross. Sambungkan switch ke aliran listrik menggunakan kabel power. Hubungkan mikrotik ke PC menggunakan kabel USB. Sambungkan kabel internet ke port 1 yang ada di switch. Sambungkan kabel strike ke port 2 yang ada di switch dan port 1 yang ada di mikrotik. Lakukan hal yang sama pada kabel strike yang satunya lagi, seperti ini. Sambungkan kabel cross ke port 2 di mikrotik dan port Ethernet yang ada di PC. Lakukan hal yang sama juga pada kabel cross yang satunya lagi. Kita juga membutuhkan 2 perangkat komputer untuk router A dan router B. Buka Winbox-nya, kemudian klik MAC address, lalu kita klik connect. Reset terlebih dahulu, klik menu sistem, pilih reset configuration, lalu klik no default, lalu reset. Nah, sudah terreset. Ganti identity terlebih dahulu. Klik menu sistem, pilih identity, kita ganti menjadi router A. Klik OK dan namanya akan terganti. Lalu kita langsung konfigurasi IP. Klik menu IP, lalu pilih DHCP client. Klik tambah, lalu pilih Ether 1. Klik apply, lalu OK. Nah, di sini kita sudah dapat IP secara DHCP. Selanjutnya kita pilih address. Klik tambah, isikan IP 192.203.10.2/24. Adapternya pilih Ether 2. Klik apply, lalu OK. Lanjut kita ke DHCP server. Klik DHCP setup. Arahkan ke Ether 2, next lagi hingga sukses. Lalu kita connect. Klik menu IP, pilih firewall, pilih menu NAT, klik tambah. Chainnya yaitu src NAT. Out interface-nya pilih Ether 1. Actionnya pilih masquerade. Klik apply, lalu OK. Tunggu hingga internetnya terhubung. Nah, internetnya sudah terhubung. Kita cek terlebih dahulu internetnya. Ceknya yaitu di CMD dengan menekan tombol Windows plus R. Ceknya dengan ping IP Google yaitu 8888. Nah, reply from berarti internetnya sudah terhubung. Lanjut ke blokir situs. Klik menu IP, pilih firewall, pilih menu filter rules, lalu klik tambah. Untuk blokir situs, chainnya yaitu forward. Protokolnya pilih TCP. Kalau untuk blokir situs, isinya yaitu in interface, pilih Ether 2. Klik general, isi konten yang akan diblokir situsnya, misalkan Linux ORG. Actionnya kita pilih drop atau reject. Yang kita pilih yaitu drop. Klik apply lalu OK.
Sekarang kita akan mengecek yang tadi kita blokir. Ke Google Chrome, isi dengan yang sudah kita tadi blokir, yaitu linux.org. Nah, linux.org nya sudah terblokir ya. Sekarang kita akan mencoba ke situs yang lain, misalkan youtube.com. Nah, YouTube tidak terblokir ya, karena yang kita blokir hanya linux.org. Lanjut, kita akan membuat jalur agar saling terhubung. Ke menu routing, pilih OSPF. Klik menu network. Untuk mengetahui networknya, kita melihatnya di address. Nah, ini networknya. Lalu klik tambah. Networknya isi dengan IP 192.168.1.0/24. Ini untuk Ether 1 dan areanya tetap backbone. Klik apply lalu OK. Kita ulangi lagi untuk yang kedua, yaitu dengan IP 192.203.10.0/24. Ini untuk Ether 2. Areanya tetap backbone, lalu klik apply dan OK. Nah, ini sudah beres konfigurasinya. Sekarang kita akan konfigurasi router B. Buka Winbox-nya, klik make address lalu connect. Ganti identity dulu, yaitu ke menu sistem, pilih identity, kita ganti menjadi router B, klik apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu IP, klik DHCP client, kita tambah, pilih Ether 1, klik apply lalu OK. Pastikan statusnya bound untuk mendapatkan akses internet. Selanjutnya pilih address, klik tambah, masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2/24. Adapternya pilih WLAN 1, klik apply lalu OK. Kenapa merah? Karena kita belum mengaktifkan WLAN 1. Kita ke wireless untuk mengaktifkan WLAN-nya, yaitu klik WLAN lalu checklist. Selanjutnya double klik WLAN-nya, rootnya ganti menjadi AP bridge, SSID-nya ganti menjadi router B, klik apply lalu OK. Sekarang kita cek addressnya. Nah, sudah tidak merah ya, karena sudah diaktifkan WLAN-nya. Selanjutnya kita ke DHCP server. Klik DHCP setup, arahkan ke WLAN 1. Next, arahkan panahnya ke atas. Next, arahkan tandanya ke bawah, lalu isi dengan IP Google yaitu 8888. Next lagi. Nah, ini ganti menjadi 8 menit. Lalu next hingga sukses. Kenapa ini merah? Karena belum ada yang terhubung. Ke firewall, lalu pilih NAT, klik tambah. Klik general, chainnya SRC NAT, out interface-nya pilih Ether 1, action-nya pilih masquerade, lalu klik apply lalu OK. Sekarang kita hubungkan HP ke wireless yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah terhubung ke wireless. Kita akan cek di aplikasi ping yang ada di HP. Cek internet terlebih dahulu, itu dengan ping yang 888. Nah, ini reply from berarti sudah terhubung ke internet HP-nya. Selanjutnya kita akan membuat jalur agar saling terhubung. Ke menu routing, pilih OSPF, klik menu network. Untuk mengetahui networknya, kita ke menu address. Nah, ini network yang akan dimasukkan ke OSPF. Klik tambah, isi networknya
Di sini juga udah TTL juga ya teman-teman. Ctrl C saja. Setelah itu ketik Windows plus R, akan muncul CMD seperti ini. Masuk ke CMD, lalu IP seperti tadi ya, IP 192.103.20.2 ya teman-teman. Di sini ada retrieve from atau TTL ya. Setelah itu pin juga IP yang ada di HP tadi, yaitu pin 192.103.20.254 ya teman-teman. Lalu di enter, di sini udah reply from atau TTL. Nah, setelah itu ketik IP config untuk melihat IP klien kabel ya teman-teman. Di sini IP kabelnya itu ada 192.203.10.1. Lalu ke router B. Di sini masuk ke new terminal, ke router B, lalu ketik ping router A yaitu 192.203.10.2 ya teman-teman. Setelah itu di enter, di sini juga udah TTL ya teman-teman. Lalu klik Ctrl C. Setelah itu lakukan pick klien. Pin kliennya itu 192.203.10.1 yang tadi kita cek di IP config ya teman-teman. Sini sudah TTL, artinya sudah terhubung seperti itu. Lalu kita coba di HP ya teman-teman. Ketik ping untuk IP router A itu 192.203.10.1. Ini dicek di aplikasi ping di HP ya teman-teman. Dua ya, sudah reply from. Lalu cek IP 192.203.10.1 ya teman-teman. Lalu pingkan, ini juga sudah TTL ya teman-teman, artinya sudah saling terhubung semuanya.